Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, setelah diperiksa lebih dekat, ternyata itu adalah kedua roh dunia peri. Hanya saja, mereka berdua tidak hanya tidak memiliki energi peri lagi, bahkan keagungan mereka juga benar-benar hilang. Mereka muncul seolah-olah mereka akan mati, dan mereka juga terlihat sangat lemah sehingga menakutkan. Apa yang terjadi? Tanya Bai Ruoshen dengan bingung. Ketika dia melihat bahwa kedua roh dunianya telah berubah menjadi keadaan seperti itu, Bai Ruoshen juga terkejut dan melompat. Lagi pula, dua roh dunia ini adalah makhluk yang telah dengan cermat dia pelihara, dan tentunya menghabiskan banyak energi. Itu dia. Itu ulah dari penyihir itu. Ucap kedua roh dunianya. Dua roh dunia peri spirit itu mengarahkan kedua tangan mereka yang menggigil ke arah si ratu. Apa? Itu dia apanya? Mendengar kata-kata itu, Bai Ruoshen memandang si ratu dengan ekspresi kaget. Adapun si ratu, dia tersenyum manis dan dengan sembarangan mengutak-atik tangannya yang indah. Dia bahkan tidak mau repot-repot melirik Bai Ruoshen. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Beri aku penjelasan, teriak Bai Ruoshen. Melihat penampilan si ratu yang tenang yang seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa, Bai Ruoshen menjadi marah. Alisnya yang panjang dan indah pun mengkerut, dan dia mulai mengertakkan gigi karena marah. Aku sudah mengalahkan mereka, bagaimana menurutmu? Jawab si ratu. Si ratu sedikit mengangkat kepalanya, dan dengan santai melirik Bai Ruoshen. Itu seolah-olah apa yang dia bicarakan adalah masalah yang sangat kecil. Apa? Kamu sudah mengalahkan mereka? Mengapa kamu mengalahkan mereka? Bai Ruoshen bertanya dengan marah. Itu karena aku menginginkannya, bagaimana dengan itu? Si ratu menjawab dengan tidak sabar. Dasar tercela, apakah roh duniaku adalah makhluk yang bisa kamu kalahkan seperti yang kamu inginkan? Teriak Bai Ruoshen. Mendengar apa yang dikatakan si ratu dan melihat penampilannya yang menghina, Bai Ruoshen menjadi sangat marah sehingga dia menggigit bibir bawahnya dengan gigi putihnya. Sepasang mata indahnya hanya muncul seolah-olah mereka bisa memancarkan api. Ini adalah pertama kalinya Chu Feng melihat Bai Ruoshen sangat marah. Melihat bahwa situasinya menjadi buruk, Chu Feng awalnya ingin berbicara untuk meredakan situasi, itu dikarenakan dia tidak ingin kedua gadis itu mulai saling membantai. Ledakan, bang! Namun, dia terlalu lambat. Suara gemuruh segera terdengar, dan kekuatan Bai Ruoshen yang menindas tanpa batas dari peringkat 5 Martial King melonjak ke arah si ratu seperti gelombang besar. Akhirnya dia telah menyerang. Bai Ruoshen saat ini benar-benar marah. Jika dilihat dari serangannya, orang bisa tahu betapa marahnya dia. Meskipun dia hanya menggunakan kekuatannya yang menindas, tapi kekuatan yang terkandung di dalamnya sangat mengerikan. Bahkan jika dia tidak berencana untuk membunuh si ratu, tapi itu sudah jelas bahwa dia berencana untuk memberinya pelajaran. Namun meski begitu, si ratu bahkan tidak mau repot-repot untuk mencoba meluncurkan serangan balik ke arah kekuatan Bai Ruoshen yang menindas itu. Sebaliknya, dia memiringkan mulut kecilnya dan mendengus pelan. Ketika rok mini hitam berbulunya berkibar, luapan gas berwarna hitam gelap segera keluar dari tubuhnya. Melolong. Begitu gas berwarna hitam gelap itu muncul, lalu suara seperti serigala menangis dan hantu melolong segera muncul. Seperti tanah longsor ataupun tsunami, nyala gas itu tidak bisa dihentikan. Seolah-olah itu bisa melahap semua yang ada di jalannya. Namun yang paling penting adalah, ia memiliki sensasi menakutkan karena mampu melahap jiwa seseorang. Itu adalah iblis. Namun, itu bahkan lebih ganas daripada iblis. Itu sangat jahat. Namun, itu lebih jahat daripada kejahatan. Jika seseorang harus menggambarkannya dengan kata-kata, maka itu akan menjadi puncak iblis dan puncak kejahatan. Apa itu? Seru Bai Ruoshen. Begitu gas hitam muncul, penindasan sengit Bai Ruoshen menjadi tidak berdaya seperti angin sepoi-sepoi. Penindasannya itu sama sekali tidak mampu melawan gas hitam si ratu sama sekali. Tanpa usaha sama sekali,
Penindasan itu dihancurkan oleh gas hitam si ratu. Setelah dia menghancurkan kekuatan Bairuoshen yang menindas, si ratu tidak berhenti sampai di situ. Saat gas hitam itu melonjak dan berguling, gas itu berubah menjadi tangan yang sangat besar. Dengan 5 jari yang terbentang, telapak tangan yang terbuka itu langsung melesat ke arah Bairuoshen. Wush! Serangan telapak tangan ini bukan masalah kecil. Angin kencang dari telapak tangan itu telah menekan perlawanan Bairuoshen, dan bahkan langsung menghancurkannya ke tanah. Namun, itu sudah jelas bahwa si ratu masih bersikap lunak. Meskipun telapak tangan itu sangat ganas, tapi itu tidak benar-benar mendarat kepada Bairuoshen. Sebagai gantinya, dia hanya menggunakan angin kencang yang diciptakannya, itu hanya untuk benar-benar memukuli Bairuoshen tanpa benar-benar melukainya. Kamu, siapa kamu sebenarnya? Kamu bukan roh dunia iblis. Sensasi ini, mungkinkah kamu? Tanya Bairuoshen dengan terkejut. Setelah mengalami kekuatan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya, Bairuoshen mulai merasa panik. Ini adalah pertama kalinya Chu Feng melihat wanita yang berpikiran kuat ini menjadi gugup. Sebenarnya ada jejak ketakutan di mata Bairuoshen, dan itu ketakutan berasal dari lubuk hatinya. Bairuoshen ini tidaklah bodoh. Ketika masalah itu terjadi, dia menemukan ada sesuatu yang salah. Dia telah mengalami roh dunia dari dunia iblis roh sebelumnya. Meskipun aura mereka memanglah gelap, serta mereka memiliki kekuatan yang sangat ganas dan jahat, tapi mereka jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan si ratu. Aura kegelapan yang kuat serta kekuatan yang menakutkan ini, itu membuatnya berpikir tentang satu kemungkinan. Yaitu, roh dunia Asura yang legendaris. Ratu ini tidak pernah sekalipun mengatakan bahwa dia berasal dari dunia iblis roh. Bairuoshen, dengarkan baik-baik. Bukannya aku mencoba untuk menyakiti roh duniamu. Hanya saja, mereka bertindak terlalu tidak jujur. Sebelumnya kita semua memasuki lautan tulang itu, dan menggunakan kemampuan kita sendiri untuk menyerap energi sumber. Namun karena mereka tidak mampu memperolehnya, mereka memutuskan untuk menyerang aku. Lalu yang aku lakukan adalah balik menyerangnya dengan santai. Kalau bukan karena kamu memiliki hubungan yang baik dengan Chu Feng, mungkin aku sudah memotong-motong tubuh mereka menjadi 10.000 keping. Karena tindakan licik mereka, bagaimana mungkin aku bisa membiarkan mereka tetap hidup? Ucap si ratu. Si ratu memandang Bairuoshen, dan mengucapkan kata-kata itu satu per satu. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, dengan pikiran darinya, tangan besar berwarna hitam gelap itu kembali menjadi gas, dan kemudian menyusut kembali ke dalam tubuhnya. Setelah dia selesai melakukan semua ini, si ratu membuang ekspresinya yang sedingin es. Ia menoleh ke arah Chu Feng, lalu mengerjap dengan apik dan tersenyum nakal padanya sebelum melompat kembali ke gerbang roh dunia. Penampilannya ini benar-benar seperti seorang gadis kecil yang manis. Namun setelah mengalami adegan sebelumnya, terlepas dari apakah itu Bairuoshen ataupun kedua roh dunianya, itu tidak satu pun dari mereka merasa bahwa si ratu adalah orang yang menggemaskan. Namun sebaliknya, mereka hanya merasakan ketakutan yang ekstrim terhadapnya. Pada saat ini, Bairuoshen tampaknya telah menyadarinya. Segera, dia melihat kedua roh dunianya yang tampak lemah. Setelah mengenal mereka begitu lama, dia memiliki pemahaman tentang kepribadian mereka. Apa yang dikatakan si ratu mungkin memang benar. Kedua roh dunianya mungkin benar-benar telah melakukan sesuatu seperti itu. Melihat ini, kedua roh dunia yang tampak lemah itu menundukkan kepala mereka, dan bahkan tidak mengeluh lagi. Melihat adegan ini, Bairuoshen sangat marah sehingga matanya menyala. Kebenaran terpampang jelas di hadapannya. Itu sudah jelas bahwa apa yang dikatakan si ratu memanglah benar. Ini benar, ucap si ratu. Setelah Bairuoshen mengetahui kebenarannya, dia pun mulai gemetar karena marah. Dia tidak menyalahkan si ratu karena terlalu sombong. Tapi sebaliknya, dia merasa bahwa kedua roh dunianya telah gagal memenuhi harapannya. Marah dan malu, Bairuoshen mengabaikan kesehatan kedua roh dunianya yang lemah. Namun meski begitu, Chu Feng segera mengeluarkan 2 pil obat, dan dia pun menyerahkannya kepada kedua roh dunia itu.
terima kasih, ucap kedua roh dunia itu. Ketika mereka melihat pil obat, kedua roh dunia itu mengucapkan terima kasih kepada Chu Feng berulang kali. Mereka berdua bisa merasakan energi yang terkandung dalam pil obat itu. Meskipun mereka mungkin tidak berguna bagi manusia, tapi mereka cukup berharga untuk roh dunia. Pil obat itu adalah harta yang hanya bisa ditemukan dan tidak bisa dicari. Adapun pil obat ini, mereka awalnya adalah item yang disiapkan Chu Feng untuk si ratu. Saat itu si ratu yang telah mengalami banyak cedera demi membantunya, dan bahkan ada saat di mana dia hampir kehilangan nyawanya. Jadi untuk menjaga dari hal yang tak terduga, Chu Feng sengaja menyiapkan pil obat ini. Namun di saat dia tidak pernah berpikir bahwa sebelum si ratu bisa menggunakannya, mereka akhirnya malah diberikan kepada kedua roh dunia milik Bai Ruoshan. Namun meski begitu, ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditolak. Karena bagaimanapun juga, dia adalah teman Bai Ruoshan. Jangankan si ratu yang telah mengalahkan mereka, bahkan jika bukan karena si ratu, Chu Feng masih tidak bisa duduk dan mengabaikan cedera serius mereka. Setelah kedua roh dunia mengambil pil obat Chu Feng, akhirnya mereka merasa jauh lebih baikan. Mereka langsung masuk ke dalam gerbang roh dunia tempat mereka berasal dan kembali ke tubuh Bai Ruoshan. Pada saat ini, Bai Ruoshan merasa sangat malu. Dia pun berjalan mendekati Chu Feng dan berkata, "Chu Feng, aku menyesal telah salah menuduh roh duniamu. Tolong bantu aku untuk mengirimkan permintaan maaf aku kepadanya," ucap Bai Ruoshan. Ketika Bai Ruoshan mengatakan kata-kata itu, ekspresinya tidak terlihat terlalu baik. Wajahnya itu terlihat agak sedikit merah. Dari sini orang bisa mengatakan bahwa, sangat sulit baginya untuk menundukkan kepala dan mengakui kesalahannya. Namun baginya untuk melakukannya, itu berarti dia sangat tulus dalam permintaan maafnya. Kata-kata macam apa itu? Kamu tenang saja, si ratu tidak sesempit itu. Hanya saja, temperamen si ratu ini memang agak buruk, dan dia tidak suka berbicara secara tidak langsung. Jadi, aku harap kamu tidak tersinggung juga, balas Chu Feng sambil tersenyum. Karena Bai Ruoshan bisa melepaskan kebencian dan mengakui kesalahannya, dan itu membuat Chu Feng merasa sangat senang. "Oh, jadi namanya Ratu?" tanya Bai Ruoshan. Aku memberinya nama itu. Hehehe, balas Chu Feng sambil tertawa puas. Ratu bukanlah nama yang terdengar sangat menyenangkan. Namun sudah sangat normal baginya, untuk mengatakan nama itu. Selain itu, si ratu sudah menerima nama yang tidak biasa ini. Kalau begitu, apakah dia adalah roh dunia yang berasal dari dunia roh Asura? Tanya Bai Ruoshan. Pada saat ini, matanya tertuju pada Chu Feng, dan dia tampak agak gugup. Chu Feng hanya mengangguk. Mendengar tanggapan Chu Feng, Bai Ruoshan tampaknya telah dibebaskan dari beban. Dia pun tersenyum dan berkata, "Bukanlah hal yang memalukan bahwa aku telah kalah dari roh dunia Asura," ucal Bai Ruoshan. Mendengar hal ini, Chu Feng merada kaget. Namun setelah dia memikirkannya, dia menyadari apa yang dimaksud Bai Ruoshan dengan itu. Bai Ruoshan adalah seorang wanita, dan si ratu juga seorang wanita. Selanjutnya, keduanya memiliki tingkat kultivasi yang sama. Mereka berdua telah bertarung, dan itu hanya untuk mengakhiri dengan kekalahan total Bai Ruoshan. Bagaimana mungkin dia yang selalu bangga pada dirinya sendiri, itu bisa memikirkan hal ini? Bagaimana mungkin juga dia bisa menerima hal ini? Apa yang membuat dia mau menerimanya? Terlepas dari apakah dia menyimpan dendam atau tidak, tetap saja tidak menyenangkan baginya untuk dikalahkan. Namun ketika dia datang untuk memastikan bahwa si ratu adalah roh dunia Asura dari Spirit World, itu membuatnya merasa jauh lebih baik tentang kekalahannya. Roh dunia dari dunia roh Asura adalah roh legendaris. Kekuatan kuat mereka adalah sesuatu yang diketahui oleh setiap spiritualis dunia. Jadi, bahkan jika dia dikalahkan oleh si ratu, Bai Ruoshan bisa menerimanya dengan lapang dada. Paling tidak, dia merasa bahwa itu bukan hal yang memalukan baginya untuk kalah dari si ratu, karena dia adalah roh dunia Asura legendaris yang benar-benar kuat. "Ratu, apakah ada banyak sumber energi di sana?"
Setelah masalah dengan Bai Ruoshan selesai, Chu Feng mulai bertanya dengan si ratu. Meskipun Chu Feng sangat peduli kepada Bai Ruoshan sebagai teman, tapi dia jauh lebih mengkhawatirkan si ratu. Di sana ada banyak sumber energi, dan semuanya telah dimakan oleh ratu ini di sini. Meskipun kedua roh dunia peri itu memiliki kultivasi yang lebih tinggi daripada aku, tapi mereka tidak berhasil mendapatkan sedikit pun sumber energi. Karena kalau tidak akan ada alasan bagi mereka untuk mengamuk karena penghinaan itu, dan akhirnya menyerang ratu ini. Tapi sayangnya bagi mereka, setelah aku menyerap semua energi sumber itu, kultivasi ratu ini telah melampaui mereka. Mencoba melawanku, Cih, mereka hanya mencari masalah saja, ucap si ratu yang mengatakan semua ini dengan ekspresi puas. Mendengar Chu Feng tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia tahu betul karakter seperti apa si ratu ini. Kedua roh dunia yang mencoba bersaing dengan si ratu, dan mereka hanya meminta masalah. Namun jika dilihat, pertempuran saat itu seharusnya sangatlah pahit. Para ahli sejati seharusnya telah terbunuh, sehingga sisa-sisa mereka tidak akan tertinggal. Apalagi untuk sumber energinya. Namun meskipun yang tersisa hanyalah ikan kecil dan udang kecil, tapi masih ada banyak ahli tingkat kaisar setengah bela diri di antara mereka. Bahkan jika tidak, kultivasi aku tidak akan naik ke peringkat 5 raja bela diri seperti saat ini. Hehehe, sekarang kultivasi ratu ini telah melebihi milikmu sekali lagi, jawab si ratu. Si ratu mengatakan kata-kata itu dengan nakal. Dari nadanya saja, Chu Feng bisa mengatakan bahwa dia benar-benar bahagia. Namun meski begitu, ini juga masuk akal. Itu karena, kultivasinya telah mengalami stagnasi untuk waktu yang sangat lama. Dan sekarang dia tiba-tiba berhasil meningkatkannya, dan bahkan melampaui kultivasi Chu Feng. Bahkan jika itu bukan si ratu melainkan orang lain, mereka juga akan tetap merasa sangat senang. Bahkan seseorang seperti si ratu yang dulunya ahli super tingkat kaisar marsial, dia saja tidak terkecuali. Hehehe, harus dikalahkan oleh ratu, nona kamu itu benar-benar harus memiliki perasaan yang nyaman, tambah si ratu. Mendengar itu, Chu Feng juga merasa sangat senang. Belum lagi bahwa kekuatan si ratu sekarang telah melampaui kekuatannya sendiri, bahkan peningkatan kultivasinya juga telah mengangkat kekhawatiran dari pikiran Chu Feng. Operasi kali ini berakhir dengan sempurna. Meskipun semua energi sumber diserap oleh si ratu, tapi Bai Ruoshan tidak merasa terlalu buruk tentang hal itu. Pertama-tama itu semua berkat Chu Feng, bahwa dia berhasil datang ke tempat ini. Baginya untuk bisa mengikutinya, itu saja sudah merupakan manfaat besar yang diberikan kepadanya oleh Chu Feng. Yang kedua adalah roh dunianya sendiri, itu jauh lebih rendah daripada si ratu. Bahkan jika mereka gagal mendapatkan apapun, mereka tidak bisa mengeluh tentang hal itu. Karena sudah seperti ini, maka perjalanan mencari energi sumber sudah berakhir, maka Chu Feng dan Bai Ruoshan kembali ke tempat tinggal masing-masing. Namun karena jalan menuju tempat tinggal Bai Ruoshan kebetulan melewati tempat tinggal Chu Feng, maka keduanya bepergian bersama-sama. Ketika Chu Feng kembali ke kediamannya, langit sudah gelap. Namun ketika dia tiba di tebing di mana rumah kayunya berada, dia menemukan sesosok yang mondar-mandir di depan gerbang dan sesekali melihat sekeliling. Setelah diperiksa dengan cermat, baik Chu Feng maupun Bai Ruoshan merasa terkejut. Karena orang yang datang adalah Ye Qing. Saudara junior Chu Feng, akhirnya kamu kembali. Aku hampir berpikir bahwa kamu tidak tinggal di sini. Wah, adik junior Ruoshan juga hadir, ucal Ye Qing. Setelah melihat Chu Feng dan Bai Ruoshan, Ye Qing buru-buru menghampirinya. Ada apa? Apakah ada sesuatu yang kamu butuhkan? Tanya Chu Feng sambil meliriknya dengan tidak antusias, dan sikapnya tidak dingin ataupun hangat. Adapun Bai Ruoshan, dia bahkan tidak mau repot-repot berbicara dengan Ye Qing. Saudara junior Chu Feng, aku tahu pasti ada beberapa keluhan di antara kami. Namun meski begitu, ini tidak dapat disalahkan pada kamu, karena memang akulah yang salah saat itu. Sebenarnya aku datang hari ini tanpa tujuan lain, selain menawarkan permintaan maaf kepada kamu. Ye Qing berbicara dengan ekspresi rendah hati.
Aih, saudara senior Ye King, kamu ini terlalu sopan. Kami ini berasal dari akademi yang sama, maka tidak ada keluhan di antara kami. Jadi, tidak perlu bagimu untuk meminta maaf, balas Chu Feng. Melihat bahwa Ye King datang untuk meminta maaf, Chu Feng pun tersenyum ringan. Saudara junior Chu Feng benar-benar individu yang berpikiran terbuka. Maka aku, Ye King, adalah orang yang benar-benar terlalu berpikiran sempit. Aku merasa malu dengan inferioritas aku. Bagaimana kalau begini saja? Saudara junior Chu Feng, demi meminta maaf kepada kamu, aku sengaja menangkap beberapa permainan di Nine Spirits Paradise. Aku pribadi akan memasaknya, dan menyiapkan pesta untuk kamu. Tapi jika melihat waktunya, sepertinya sudah terlambat sekarang. Ini adalah waktu yang tepat untuk makan malam. Saudara junior Chu Feng, saudari perempuan junior Ruo Shen, bagaimana kalau datang ke tempat aku untuk menikmati masakan aku? Kami sesama saudara bela diri dapat mengambil kesempatan ini untuk mengobrol juga, saran Ye King. Mendengar undangan Ye King, Bai Ruo Shen yang sangat penuh perhatian diam-diam hanya mengirim transmisi suara ke Chu Feng. Chu Feng, pria ini memberi aku perasaan yang sangat menyeramkan. Aku merasa bahwa dia tidak dengan tulus mengundang kita ke tempatnya. Mari kita langsung menolaknya saja. Akan lebih baik bagi kita untuk tidak repot-repot dengan orang seperti ini, ucap Bai Ruo Shen. Setelah mencapai level mereka, mereka tidak perlu berbicara secara langsung, dan mereka bisa berbicara dengan cara mengirim transmisi suara. Itu hanya bisa dilakukan dengan pikiran. Dengan demikian, meskipun mereka berdiri saling berhadapan, Ye King tidak tahu bahwa Bai Ruo Shen dan Chu Feng berbicara melalui transmisi suara. Meskipun aku bisa menerima undanganmu, tapi saudari junior Ruo Shen memiliki hal-hal yang harus dia selesaikan. Aku khawatir dia tidak akan bisa pergi, ucap Chu Feng. Namun yang mengejutkan Bai Ruo Shen adalah, Chu Feng tidak menjawab sarannya, dan malah mengatakan kata-kata itu kepada Ye King. Oh, karena adik junior Ruo Shen memiliki sesuatu yang perlu dia urus, maka aku tidak akan memaksanya, ucap Ye King. Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Ye King merasa agak kecewa. Namun dalam sekejap, ia pun melanjutkan. Jika memang demikian, saudara junior Chu Feng, apakah kamu bersedia untuk datang? Tanya Ye King. Tentu saja, aku punya waktu, kata Chu Feng sambil tersenyum. Itu benar-benar hebat kalau begitu. Saudara junior Chu Feng, tolong ikuti aku. Masakan aku adalah kualitas terbaik. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu, ucap Ye King. Melihat bahwa Chu Feng menerima undangannya, Ye King segera sangat gembira. Saudara senior Ye King, tolong memimpin jalannya, kata Chu Feng sambil tersenyum. Segera, tubuh Ye King bergerak dan dia mulai memimpin. Chu Feng, kamu benar-benar pergi. Tidak peduli bagaimana aku melihatnya, aku merasa bahwa Ye King ini memiliki niat buruk. Jika kamu benar-benar pergi, maka kamu pasti harus berhati-hati saat makan makanannya. Aku takut dia mungkin memasukkan racun ke dalam makanannya. Melihat bahwa Chu Feng pergi, Bai Ruo Shen buru-buru memperingatkannya. Mendengar itu Chu Feng pun berbalik, dan kemudian tersenyum ringan pada Bai Ruo Shen. Pergilah untuk memanggil tetua Wei dan tetua Zhou Quan. Setelah itu, cari aku dengan lokasi jimat. Jika tidak ada yang terjadi, jangan pernah tunjukkan dirimu, balas Chu Feng. Setelah Chu Feng mengucapkan kata-kata ini, ia berubah menjadi cahaya dan mengikuti Ye King. Pada saat ini, Bai Ruo Shen merasa bingung. Namun, dia segera menyadari dan tahu niat Chu Feng. Dengan demikian, tubuh lemahnya bergerak dan dia mulai terbang ke arah lain. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.